Halo sahabat tani, salam jaga tani. Perkenalkan, saya Rido dari kandang domba Mangkoboy. Lokasinya ada di Atang Sanjaya, Kota Bumi. Jadi Mangkoboy itu sebenarnya kayak apa ya? Kayak kawinan gitu ya. Mang itu identitasnya orang Sunda. Mang itu. Kita ada di Bogor, di daerah Priangan ya. Dataran tinggi, walaupun ini di kota gitu. Itu sebagai identitasnya. Cowboy itu sebenarnya pengembala itu. Apa namanya, si persepsinya pengembala. Jadi gue dekatkan ke domba gitu. Harusnya kan sapi. Cowboy itu yang naik kuda terus membala sapi. Sekarang gue nggak naik kuda, tapi gue pakai konsepnya. Mang Cowboy itu sekarang 3 tahun ya. Punya kandang awal tahun ketiga. Jadi 2 tahun pertama masih merintis lah gitu ya, pelan-pelan. Saya mahasiswa semester 5. Saya itu harusnya ada di salah satu universitas di Solo. Cuma karena sekarang ada kesibukan magang MBKM, jadi saya memungkinkan untuk ada di Bogor dan pengelaju aja tuh ke Jabodetabek gitu. Jadi sebenarnya saya mahasiswa. Saya ini berdua, saya sama adik saya. Sama-sama mahasiswa. Saya semester 5, adik saya semester 3. Yang membedakan ternak biasa sama pebisnis ternak itu adalah sistemnya. Yang dibangun pertama oleh kita itu bukan soal kandang ya, tapi yang kita bangun sistemnya. Apa efeknya? Kalau gue kuliah, adik gue kuliah, sistem akan tetap berjalan, tetap dikontrol, tapi tidak dengan harus langsung buat turun gitu. Yang dibangun SOP, yang dibangun itu misalnya ilmu yang coba diturunkan, bukan cuma soal order perintah doang. Misalnya kita ngajar konsep, kalau domba itu kenyang, itu tandanya dia duduk dan menuah biak gitu. Maka nanti kalau ada perubahan, kan memelihara domba ini dinamis, domba bakal naik terus bobotnya, sedangkan kita nggak tahu nih sebenarnya berapa persen pakannya. Nah di situ kalau pakai konsep kan kita jadi tahu, oh ini belum kenyang, oh ini udah cukup. Nah dari situ kita bisa mensistemkan itu sederhananya gitu ya. Sehingga gue di Solo, waktu itu gue di Solo, kurban kemarin gue di Solo. Alhamdulillah ini berjalan dan kematian waktu itu 0%. Ini yang paling sering ditanyain, karena gue masih muda terus kayak, lah privilege, ini orang kaya gitu sih. Ini yang justru klise sebenarnya soal cara pandang. Cuma ini saya mau jelasin. Gini, modal itu ada 3. Konseptual, manajerial, aset material. Kita fokusnya ke aset material nih. Uang, tanah, bangunan, segala macam tuh. Padahal sebenarnya ada 2 modal yang lebih penting, yaitu konsep dan satu lagi manajerial. Contoh konsep. Konsep itu misalnya kayak kemampuan gua mengarahkan sebenarnya Mang Cowboy ini arahnya kemana sih? Arahnya kan udah peternakan domba. Peternakan domba tuh luas banget. Peternakan domba, oh domba yang seperti ini. Kemudian manajerialnya, banyak orang yang punya uang, tapi dia nggak sempat membangun dari nol, nggak sempat untuk bikin sistem trial and error. Di situ ada celah-celahnya. Maka kalau kita punya 2 itu, konsep dan manajerial, kita punya daya tukar sama orang yang punya aset material. Sehingga modal itu bisa diambil dari situ. Jadi kalau ada orang mau usaha nggak punya modal, saya mau balikin lagi sebenarnya. Pertama mau usaha apa? Yang kedua, bisa nggak mengelolanya? Nggak perlu harus ada bukti. Bentuk konsep itu biasa di atas kertas. Itu ditentukannya sama kualitas manajerial. Semakin bagus kualitasnya, modalnya makin gede. Gue sebagai pengelola dan yang punya, gue membagi saham gue. Jadi 40 buat investornya, 60 gue. Gue sebagai kepala pengelola. Gitu. Dan gue juga yang punya, bahkan gue 60% seperti itu. Jadi ini yang menarik di dunia bisnis. Ini yang menarik, yang membedakan cara pandang bisnis dan cara pandang profesional. Itu 2 track yang berbeda. Sama-sama menghasilkan uang, tapi caranya berbeda. Gue kuliah itu desain komunikasi visual. Adik gue gizi. Jadi kalau dari linearnya itu gak ada yang linear. Tapi gue membuktikan bahwa
diferensiasi atau perbedaan ilmu itu sebenarnya dari dulu itu sudah maksudnya tidak masalah, lumrah gitu. Jadi perbedaan kemampuan itu lumrah pada zaman dulu. Ada orang yang jago dokterannya, juga jago astronominya, itu banyak zaman dulu. Orang jago matematis, jago kimia. Jadi filsafat zaman dulu itu begitu. Rata-rata nggak dari satu sumber keilmuan. Nah di sini saya membuktikan bahwa domba itu bisa dipelajarin kok. Oke, domba sama kambing itu sama-sama ruminansia. Even sapi itu sama-sama ruminansia. Yang membedakan itu cuma beberapa sedikit anatomi doang ya. Misalnya domba lebih gembel itu apa ya? Free will gitu bahasanya. Kalau kambing rambutnya lurus, kambing punya kelenjar bau, domba nggak punya kelenjar bau. Seperti itu. Kenapa beli domba daripada kambing? Saya start on demand, saya customer oriented. Gitu ya, sesimpel itu. Bogor ini customernya domba. Bogor, Depok itu banyaknya domba. Bekasi, Jakarta itu banyaknya kambing. Mungkin kalau gue tinggal di Bekasi, yang pertama gue supply itu kambing dulu. Apakah gue satu saat melihara kambing? Mungkin gitu. Tapi gue start dari yang terdekat, gue start dari yang gue punya, gue start dari apa yang bisa gue budayakan. Dulu awal banget domba, gue ingat 2021, gue datang ke orang Pamoyanan. Pamoyanan itu Bogor Selatan, daerah Bogor bagian selatan begitu, masih kota juga. Waktu itu gue datang, Pak, boleh nggak Pak saya jualin dombanya? Waktu itu belum punya kambing, belum punya domba. Saya jualin dombanya, nanti Bapak bayar deh ke saya fee-nya. Oke, sekian deal. Itu gue jualin. Sampai punya domba sendiri tahun 2023, itu dombanya dari sekitar Jawa Barat, masih dari sekitar situ. Sekarang mungkin gue perluas kali ya gitu, karena lebih ke arah tadi customer oriented. Customer mintanya yang mana? Customer sesuai dengan pasarnya. Sekarang pasarnya apa? Gitu. Dan itu disesuaikan sama DNA-nya kita, sama value positioning-nya kita. Sesuai nggak nih linear? Sehingga nanti kita punya apa ya? Punya karakteristik sendiri kayak gitu. Itu sih kira-kira. Yang membedakan bisnis yang berhasil dan gagal itu cuma bangunnya berapa kali lebih banyak dari jatuhnya. Gitu dah, sesimpel itu. Itu ngomongnya simpel, tapi di jalannya nggak simpel. Karena jatuh itu nggak ada yang enak. Jatuh itu nggak ada yang enak. Masalahnya begini, yang bisa kita siapkan itu adalah bantalan kejatuhannya. Jatuhnya mau sekenceng apa, mau seberbahaya apa, gitu. Jadi yang membedakan, bukan yang membedakan ya, di bisnis itu kita nggak bisa menolak jatuh. Pasti jatuh, cuman jatuhnya mau sekeras apa, gitu. Kalau cara mengeluarkan dari burnout, kejenuhan, harus suka dulu. Tapi suka belum tentu bisa nih, suka doang. Kedua nih, komitmen. Masuk bisnis tuh nggak ada jalan keluar. Jalan keluarnya satu, berhenti. Gitu. Jadi kalau udah masuk, berarti lu deal sama komitmennya. Komitmen itu ya yang menggait kita. Kadang jenuh, capek misalnya nih. Gagal tuh misalnya toh, target berapa kilo. Ternyata faktualnya banyak faktor yang nggak bisa kita kontrol, faktor luar, karena masih kecil, masih serba kepentok, maju mentok, mundur mentok gitu. Tapi di situ yang membedakan ini bisnis akan berkembang atau enggak, ini kandang berkembang atau enggak, situ lu mau lanjutin apa enggak, gagal lu jatuh, lu bangun apa enggak, lu mau sakit berapa lama. Pertama kita penggemukan. Karena pengembangan ini sebenarnya yang paling pendek ininya, paling pendek jangka waktunya. Kenapa begini contoh? Breeding, budidaya itu goalsnya adalah domba sehat, domba hidup selama-lamanya, selama mungkin, dan domba produktif menghasilkan anakan. Itu tasnya 3, tugasnya. Kalau fattening itu domba hidup dan gemuk, gitu. Dan jangka waktunya itu 2 bulan, 3 bulan. Saya belajar dulu di sini. Jadi Mangkobo ini, this is our pilot project bahasanya gitu. Ini kandang kita sekecil ini, sesederhana ini begitu. Ini pilot projectnya. Ini trial, laboratorium. Maka trial itu justru jadi salah satu fokus. Untung harus ada, namanya bisnis goals untung. Tapi ada goals lain yang kita pengen achieve itu adalah kemampuan kita mengelolanya. Sehingga nanti ketika kita sudah waktunya, sudah siap dengan skala yang lebih besar. Karena pattern-patternnya
yang sudah terbukti kita bisa itu kurban. Kurban salah satu kekuatan kita itu bisa men-sell, bisa men-offer ya, menawarkan. Kita memberikan pelayanan, memberikan value maksudnya contohnya misalnya, Bapak tahu nggak domba saya kayak apa? Itu kita bisa jelasin. Gimana journey-nya dari kurus ke gemuk, itu kita punya datanya gitu. Sehingga orang membeli itu kan ada dua, mereka need, mereka pengen, dan mereka trust, mereka percaya. Nah di situ yang memang sudah terbukti bahwa kita selalu kekurangan. Kandang kita ini populasinya segini paling muat 60 ekor. Ini selalu kekurangan. Kita harus ngambil dari beberapa kota atau dari kandang-kandang lain yang kadang harganya nggak cocok, kadang spesifikasinya nggak masuk, kadang pelayanannya kurang oke, gitu. Sehingga gini, motonya misinya ada 4, simple. Visi. Muda, modern, memudahkan, memberdayakan 4M. Jadi perawatan itu mungkin kita bahasa sederhanain aja ya. Kedatangan, pemeliharaan, terus panen. Kedatangan itu berarti pertama dari pemilihan bibit. Key-nya pemilihan bibit. Karena banyak peternakan yang fail itu gara-gara 6 bulan melihara, 3 bulan melihara, 2 bulan melihara, kenaikannya sama sekali nggak signifikan. Karena bibitnya segitu, memang potensi besarnya segitu. Maka pertama yang harus dikonsumkan adalah pemilihan bibit. Satu. Kedua, perawatan ya. Perawatan itu mencakup pertama mortality handle, bahasanya gitu. Apa ya bahasanya? Bahasa sederhananya itu kita menghandle kematiannya, persentase kematiannya. Kematian itu kenapa dipersentasekan? Kematian kan nggak ada yang tahu. Tapi kita nih sebagai pengelola ini bagusnya mempersentasekan gitu. Supaya ini yang jadi tolok ukur kita, oh ternyata ini perawatan bagus. Pertama dari mortality-nya dulu, kematian. Yang kedua dari penanganan sakitnya gitu. Handlingnya itu ya ketika sakit, domba itu domba hampir sakit semua dah. Sakit karena stres perjalanan, debu, matanya sakit, virus segala macam. Waktu itu kita handle dengan vitamin gitu ya, terus antiparasit, obat cacing segala macam. Dari obat-obatan itu kita menghasilkan domba yang prima, sehingga di situ baru tuh kita bisa ngegemukin ya. Nah baru masuk ke pakan. Ini yang paling kuncinya, pakan. 70% itu di pakan gitu. Nah di sini pakan sebenarnya masih dalam lagi, pakan macam-macam, masing-masing form. Tapi kalau di kita pakai complete feed gitu. Complete feed ringan bentuknya, 1 serving nutrisinya sudah cukup semua, serat, protein, energi, vitamin, mineral, airnya di atas, komplitnya di bawah. Kalau misalnya dibongkar secara detail mungkin belum bisa gitu, karena ini masih di develop. Jadi bener-bener kita sampai hari ini belum bilang complete feed kita belum bagus, tapi at least kita meracik sendiri, sehingga kita tahu kalau ini nggak gemuk di sini loh variabel ini salah. Contoh misalnya dari unsurnya dulu ya, serat itu macam-macam. Serat itu kan sebenarnya bisa sumber rumput itu serat, paling banyak unsur nutrisinya itu serat gitu. Terus bisa pakai kulit kopi, bisa pakai onggok, bisa pakai rendeng kedelai, bisa pakai kangkung kering, bisa pakai tempe jagung, banyak pilihannya. Nah nanti kita sesuaikan. Kalau di sini tempe jagung, kenapa? Kita pengen kangkung kering, tapi this is business. Gimana kita building bisnis itu emang unik. Kita harga masuk, kualitas masuk, MOQ-nya nggak masuk, minimum of quantity-nya. Jadi kita nggak kebagian tuh kangkung. Akhirnya kita harus nge-shift lagi. Kalau udah kesini nanti gizinya yang dihitung. Gitu. Itu serat, baru serat. Nanti ada protein macam-macam lagi. Ada namanya kalsium di dalam complete feed. Ya tadi serat, protein, energi, vitamin, kalsium dan air. Kalsium itu kalau nggak ada kalsium, punggungnya bisa bengkok, gitu. Karena pertambahan badannya itu tidak disertai dengan kekuatan penopangnya. Otot itu kan tulang itu penopang otot. Kita memfokus untuk membesarkan ototnya, tapi lupa untuk menguatkan tulangnya. Contohnya misalnya. Atau yang kedua misalnya, kalau seandainya nggak ada serat, jadinya konsentrat. Butuh serat,
tambahan lagi. Contoh, waktu itu pertama kita pakai konsentrat, tapi kita ngarit rumput juga. Efeknya apa? Efeknya rumputnya jadi lebih sedikit, tapi perlu serat lagi gitu. Jadi kalau kita main konsep, nggak ada tuh salah-salahan, wah harus pakai rumput, wah harus pakai complete fit, wah harus pakai konsentrat. Semuanya itu tujuannya sama goalsnya. Tinggal cara mau ke goalsnya. Kalau lu mau ke Jakarta, mau naik kereta, mau naik mobil, mau naik motor, kan trekking pasti beda-beda ya nggak? Tapi goalsnya sampai tuh ke Gambir, Gondang Dia. Saya selalu bilang ya, saya bukan jurusan peternakan. Saya dari desain komunikasi visual, adik saya dari gizi, kita ke peternakan. Peternakannya benar-benar yang on farm. On farm itu benar-benar ngurusin dombanya. Dapat ilmunya pertama dari praktisi. Yang kedua, kita sekarang ini punya privilege waktu luang. Masih muda. Anak mahasiswa, baru lulus SMA gitu. Punya banyak waktu luang. Kita waktu itu ya, keliling. Bogor, ya paling dekat dulu. Kabupaten Bogor, Sukabumi, Cianjur, Tasik, Magelang, Bandung, Majalengka, Cirebon, Kuningan, Bantul, Sleman, Magelang, Yogyakarta. Bulan depan saya mau ke Jember. Itu cara belajar kita. Step by step. Awalnya mana? Dari YouTube dulu. Dari kayak jaga tani gitu. Ngupas tuh. Apa sih? Orang ngomong apa sih? Apa yang dibicarakan sih gitu. Lama-lama YouTube kok kayaknya sudah perlu turun langsung ya. Sudah perlu ketemu langsung ya. Karena di YouTube itu harus saya penuh kepentingan. Ada timeline, ada thumbnail gitu. Kemudian ada hal-hal yang harus interesting begitu kan. Sehingga dipilih tuh apa namanya, di frame ya. Walaupun etikanya memang frame itu harus sesuai gitu. Tapi lagi-lagi tidak sepenuhnya kita dapatkan gitu. Akhirnya ya udah, kita keliling. Dari mana duitnya? Duitnya dari hasil jualan domba itu, domba kurban. Domba kurban duitnya kita kumpulin, nggak buat bikin kandang, nggak cukup lah. Duit paling berapa sih? 3 juta, 5 juta. Satu kali kurban gitu. Jadi sempat jadi anak kandang juga deh. Sempat jadi anak kandang, tidur di gubuk. Nah ini mau bagus. Kandang ini mau bagus. Kandangnya bagus. Ini namanya gubuk ya. Ya kita tidur di situ. Kalau hujan ya nge-like. Gue inget banget kaki gue kesundut obat nyamuk. Karena malam itu nyamuk banyak, namanya kebon gitu. Tapi dari situ justru banyak apa ya? Banyak titik temu yang tidak kita rencanakan. Itu konsep kenapa ikhtiar aja dulu gitu. Sebagai manusia ya tugasnya nyoba dulu aja, ikhtiar segala macam. Memang ini klise soal cara pandang, soal bagaimana kita memanfaatkan waktu luang. Kan sebenarnya itu sering banget diulang-ulang, tapi memang se-impactful itu ketika memang dijalankan. Yang pertama itu kecilkan ekspektasi, besarkan ilmu dan pengalaman. Itu dia. Ekspektasi itu bagus, tapi harus wise, harus bijak. Proses itu ada, gitu ya. Proses itu pasti ada. Di bisnis lagi-lagi jatuh itu pasti. Tapi bahasanya mau jatuh yang kayak apa? Kayak gini, hidup tuh pasti mati. Tapi matinya mau kayak apa? Itu kan bisa dipilih. Gitu. Jadi cara berpikir ini yang kayaknya bagusnya diawali dulu dengan itu. Sehingga nanti kalau milih domba, ini opportunity-nya, ini challenge-nya. Ini keuntungannya, ini risikonya. Gitu. Ini manisnya, ini pahitnya. Gitu. Sehingga pas datang, kemudian kita eksekusi, sebagus apapun paper plan-nya, itu namanya eksekusi itu unik. Kalau paper plan itu adalah represent dari bisnis, harusnya orang-orang pinter itu bisnis paling gede.